Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Konita Kotar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan kelima pada mata kuliah film dokumenter. Oke, terus saksikan ya. Oke, jadi pada pertemuan kelima ini kami membahas mengenai gaya dokumenter puitis dan gaya dokumenter reflektif. Oke, pertama kita akan membahas mengenai gaya dokumenter puitis dulu ya. Nah, gaya dokumenter puitis ini berkembang pada dekade 1920-an. Nah, beriringan dengan percobaan-percobaan pada dunia sinema yang berkembang di daratan Eropa gitu. Nah, dokumenter ini juga menekankan asosiasi visual, kemudian kualitas tonal atau ritmis dan juga deskriptif gitu. Nah, dokumenter puitis ini menolak teks dan narasi untuk menerangkan atau menjelaskan adegan gitu. Kemudian alur cerita ini dibangun hanya berdasarkan gambar atau adegan yang dibuat secara puitis dan indah. Nah, editing itu merupakan kunci dari gaya dokumenter puitis ini gitu. Jadi lebih memberikan estetika gitu. Jadi kesan yang ditampilkan pada gaya dokumenter puitis ini adalah estetika dari sebuah film tersebut gitu. Kemudian pada jenis dokumenter puitis ini menyajikan hal-hal yang kemungkinan yang baru gitu, hal yang baru dalam hal menyampaikan informasi, argumen, kemudian ataupun sudut pandang gitu kan, suasana, mood dan ritme. Nah, editing ini lebih berperan dibandingkan logis tidaknya suatu adegan gitu. Hal-hal atau elemen untuk menjelaskan adegan, misalnya menggunakan teks atau suara itu ditinggalkan karena tadi lebih ke editingnya dalam pembuatan film dokumenter gaya puitis ini gitu. Menurut Nicholas pada 1991, teknik pendekatan film dokumenter puitis ini memiliki interpretasi subjektif kepada subjek dalam filmnya itu. Nah, dalam editing, teknik pendekatan dokumenter puitis ini memperlihatkan bahwa urutan tidak memiliki dampak terhadap film karena dalam editing teknik pendekatan puitis lebih memperlihatkan suasana dan emosi yang menyangkut temporal, ritmis dan juxtaposisi ruangan gitu. Dokumenter puitis bersifat ekspresif dan memiliki karakter yang sangat puitis gitu. Jadi ya tadi intinya ciri dari si film dokumenter puitis ini adalah dari editingnya gitu. Harus ya bagus lah dari segi editingnya. Oke, baik, selanjutnya kami membahas mengenai film dokumenter gaya reflektif. Nah, dokumenter reflektif ini lebih menekankan pada asumsi dan konvensi pembuat film dokumenter itu. Sutradara mencoba menggugah kesadaran penonton tentang konstruksi realitas pembuatan film itu sendiri. Penuturan proses pembuatan syuting film menjadi fokus utama, ketimbang menampilkan keberadaan subjek dan karakter dalam film. Oke, jadi penuturan proses pembuatan syuting filmnya ini yang lebih yang menjadi fokus utama gitu, dibanding dari penampilan keberadaan subjek atau karakter filmnya itu. Oke. Nah, menurut Nicholas 2017, dokumenter reflektif ini adalah dokumenter yang membuat film mengundang dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah peristiwa yang ada dan penonton harapkan gitu, dan mengharapkan mengasumsikan hal yang tercermin dari apa yang mereka lihat dan dengar dari dunia ini gitu. Dalam dokumenter reflektif, cerita yang dibangun dapat berupa suatu pandangan masyarakat tentang suatu kejadian yang sedang terjadi gitu. Unsur-unsur teknis tersebut mengingatkan kepada penonton bahwa apa yang dilihatnya adalah hasil dari sebuah konstruksi yang menggunakan media film. Tujuan Vertov adalah untuk menyuguhkan realitas kehidupan keseharian, kayak bangun tidur, pergi kerja, hingga aktivitas di tempat lainnya gitu, menggunakan teknik yang radikal sehingga penontonnya sadar bahwa hal itu adalah sebuah pertunjukan bernama film gitu. Oke, jadi kalau reflektif ini dia lebih reflektif ini mengundang gitu atau menyampaikan yang ingin disampaikan dalam sebuah peristiwa gitu kan. Jadi intinya dokumenter reflektif ini cerita yang dibangun dapat berupa suatu pandangan masyarakat tentang suatu kejadian yang sedang terjadi. Bedanya kalau misalkan tadi kan dokumenter puitis ini kan dia
lebih berfokus kepada editing dalam sebuah film itu kan. Nah kalau misalkan reflektif ini adalah cerita yang dibangun dapat berupa suatu pandangan masyarakat tentang suatu kejadian yang sedang terjadi gitu. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.